apa kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Dana Paramita. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sidak lapak hewan kurban di Kota Semarang, 6 sapi terinfeksi penyakit mulut dan kuku. Jembatan Sungai Pemali sisi utara direnovasi selama 10 bulan. Menikmati fenomena embun es di dataran tinggi Dieng. Informasi pertama untuk Anda, 6 sapi terjangkit penyakit mulut dan kuku ditemukan dalam sidak penjualan hewan kurban di Kota Semarang. Bahkan terdapat sapi yang bergejala berat hingga tidak bisa berdiri. Satpol PP bersama dinas terkait menyidak lapak hewan kurban di Jalan Sampangan Gunung Pati, Kota Semarang. Dari 3 lapak ditemukan 6 sapi yang terkena PMK. Bahkan ada sapi yang bergejala berat hingga tak bisa berdiri karena kukunya melepuh dan nyaris lepas. Sapi yang terkena PMK akhirnya dikembalikan ke daerah asal agar tidak menulari hewan lain. Mayoritas penjual sapi mengambil hewan kurban dari daerah Blora dan Purwodadi. Satpol PP Kota Semarang akan merobohkan lapak pedagang hewan kurban karena ditemukan sapi yang kena PMK. Selain itu, pedagang tidak memiliki surat keterangan kesehatan hewan dan tidak memiliki izin pendirian lapak dari kelurahan setempat. Udah 6 ya? 6. Yeah. Yang paling parah seperti apa Pak gejalanya? Gejala yang paling parah itu kaki bengkak, kuku hampir mengelupas. Jadi hampir copot dari pangkal kaki rasanya. Nggak bisa berdiri jadi ya? Jadi leres. Yang mungkin bergejala atau apa yang saja Pak masih selain ringan itu Pak gejala? Kalau yang masih ringan biasanya cuman di lendir aja. Saya perintahkan hari ini untuk dikembalikan ke di mana dia beli atau diungsikan. Besok jam 9 itu pasti saya robohkan. Karena apa? Supaya dia merugikan pedagang yang lain. Betul. Ya. Yang di sana tidak punya SKKH semua, Pak? Iya, di sana tidak SKKH. Sementara itu mencegah penularan PMK, pasar hewan di Kabupaten Klaten menerapkan penjualan hewan kurban secara daring. Di Kota Salatiga, petugas jemput bola ke peternakan sapi warga untuk mengeluarkan surat kesehatan hewan. Pasar hewan Jatinam Klaten akhirnya kembali dibuka pada Rabu pagi. Pasar hewan ini sebelumnya ditutup untuk mencegah wabah penyakit mulut dan kuku PMK. Tetapi setelah dibuka, aktivitas di Pasar Hewan Jatinam relatif sepi. Tidak ada sapi yang dipajang, hanya pedagang atau belantik yang ada. Padahal biasanya terdapat 600 ekor sapi. Kondisi hampir serupa juga terjadi di Pasar Hewan Prambanan. Kini para pedagang tidak membawa langsung sapinya ke pasar, tetapi menjual dengan cara penjualan daring atau online. Hari pertama di sini kosong, bisa dilihat tidak ada sapi, yang ada para bakul, para belantik. Jadi kemungkinan besar para pedagang atau para belantik ini sudah tahu persis kondisi PMK ini seperti apa, sehingga mungkin datang ke sini melakukan transaksi kan dari person ke person. Jadi tidak perlu membawa ternaknya ke sini, kemungkinan seperti itu. Rasanya ya senang pasar dibuka, tapi kan ini belum berani transaksi mau ke pasar. Takutnya kena PMK lagi. Untuk mensiasati transaksi itu gimana masalahnya sih? Ya ini cuma lewat online aja, lewat HP. Seperti apa maksudnya? Ya cuma kirim video aja. Jadi sekarang sapinya nggak dibawa, Mas? Nggak dibawa, kan sapinya juga masih ada yang pada di peternak. Sementara di Salatiga, Dinas Pangan dan Pertanian mendatangi satu persatu kandang sapi di Kelurahan Kauman Kidul, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga untuk memeriksa hewan ternak. Petugas pembantu peternak mendapatkan surat keterangan kesehatan hewan atau SKH untuk sapi yang akan dijual dan disembelih untuk kurban. SKKH yang diminta untuk hari ini adalah SKKH atau surat keterangan kesehatan hewan yang memang dikhususkan untuk akan dikorbankan. Berarti ini sama saja jemput bola ya, Bu ya? Nggih, leres Mas, nggih.
Jadi kan memang program dari Dinas Pangan dan Pertanian, selain kemarin ada checkpoint, kita juga jemput bola karena kan untuk memudahkan tadi masyarakat. Jadi tidak usah membawa sapi ke checkpoint, tapi kita yang sowan ke pemilik. Gitu. Data dari Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga hingga hari Rabu ada 586 sapi dan 12 kambing terkena PMK. Yulianto dan Krisnagung melaporkan dari Kota Salatiga dan Kabupaten Klaten. Masih soal sapi kurban, ini ada seorang warga Desa Juruk, Boyolali yang berhasil memelihara sapi kurban dengan ukuran jumbo. Beberapa sapi kurban jenis ongole atau PO mencapai berat 1 ton dan akan dijual dengan harga 80 juta rupiah. Setelah 1,5 tahun, Marmin memelihara sapi yang dinamakan Mbah Semar. Marmin mengaku merawat sapi ini bak anak sendiri. Sapi jumbo ini diberi makan ketela dan konsentrat ditambah jamu-jamuan berkhasiat agar tubuhnya semakin kuat dan sehat. Bahkan seminggu lalu, Mbak Semar sempat didoakan bersama dengan keluarga dan tetangga agar semakin sehat menjelang pelaksanaan Hari Raya Kurban. Dengan berat hampir 1 ton, rencananya Mbak Semar akan dijual dengan harga 80 juta rupiah. Selain Mbak Semar, Marmin juga memiliki 3 ekor sapi jumbo lainnya. Diberi rumput sama dikompor 2 kali Mas, besok sama sore. Terus apa Pak harapannya sapinya nanti dibeli siapa Pak? Ya mudah-mudahan pejabat-pejabat yang minat ya supaya beli sapi saya ini Mbah Semar ini. Namanya Mbah Semar. Ya. Marmin berharap sapi jumbo miliknya ini bisa dibeli oleh Presiden Joko Widodo atau Gubernur Ganjar Pranowo. Meski saat ini ada wabah PMK, Marmin yakin semua sapinya sehat dan layak untuk jadi hewan kurban. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Sementara itu produksi susu sapi di Klaten terus menurun dalam beberapa pekan terakhir. Penyebabnya adalah wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menyerang sapi perah. Wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK juga berdampak pada produksi susu sapi. Inilah yang dialami peternak di Kabupaten Klaten. Dalam 3 bulan terakhir, produksi susu sapi terus menurun. Rata-rata penurunan produksi susu sapi sekitar 20%. Produksi susu sapi bulan April mencapai 426.000 liter. Bulan Mei 417.000 liter. Dan bulan Juni menurun lagi menjadi 394.000 liter. Biasanya sapi yang terkena PMK mengalami penurunan. Rata-rata dari produksi 15 liter susu sapi menjadi 4 liter susu sapi perharinya. Informasi yang kami dapatkan dari para ahli, ini apabila 1 ekor ini terkena PMK ya, di ekornya, hitungan per ekornya, ini bisa menyebabkan penurunan sampai 75% dari produksi harian. Berapa liter? Misalnya ya, itu rata-rata di 15 liter per hari. Ini bisa turun sampai dengan 3-4 liter produksi untuk sapi yang sakit. Saat ini populasi sapi perah di Klaten sekitar 6.000 ekor dan 49 ekor sapi perah menjadi suspek PMK. Krisnagung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Nah, untuk mencegah penyebaran PMK, ratusan sapi milik peternak di Kabupaten Tegal menerima vaksin PMK. Vaksinasi PMK diintensifkan mendekati Hari Raya Idul Adha. Kali ini vaksin menyasar sapi peternak di Desa Dukuh Tengah, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal. Petugas harus berhati-hati karena tidak sedikit sapi yang mengamuk saat divaksin. Sapi akhirnya diikat agar tidak berontak ketika disuntik. Lebih dari 300 sapi milik peternak divaksin. Prioritas vaksin untuk sapi dan kerbau karena rentan tertular PMK. Pemkab Tegal menyiapkan 1.500 dosis vaksin PMK, namun pihaknya kekurangan tenaga vaksinator. Saat ini ya karena tenaga kurang, sehingga kita harus benar-benar berbagi dan mengefektifkan waktu yang ada.
Ini diutamakan untuk sapi ya Pak ya? Diutamakan untuk sapi. Ini kenapa Pak yang harus diutamakan Karena sapi? memang sesuai dengan instruksi kementerian. Kita beralih ke informasi lainnya, pedagang dan pembeli minyak goreng curah di Kabupaten Boyolali meminta agar kebijakan pembelian minyak goreng dengan syarat KTP dan aplikasi Peduli Lindungi dibatalkan. Kebijakan itu dinilai menyulitkan meski tujuannya untuk mendata penjualan minyak goreng di lapangan. Suasana penjualan minyak goreng di Boyolali tampaknya sudah berlangsung normal. Pasokan minyak goreng bisa memenuhi semua kebutuhan pembeli. Keadaan yang sudah normal ini membuat pedagang dan pembeli mengeluhkan kebijakan baru pemerintah yang meminta masyarakat menggunakan aplikasi Peduli Lindungi sebagai prasyarat pembelian minyak goreng. Sebelumnya KTP digunakan sebagai syarat pembelian minyak goreng. Saya rasa tidak penting, ya toh? Karena apa? Karena kan minyak sudah lancar. Itu KTP-nya kan untuk membatasi orang beli. Sekarang sudah lancar, untuk apa ke KTP? Ya, tapi yang penting kan di pusatnya. Pusatnya sana kalau turun ya mesti di sini turun. Kalau pakai kayak gitu segala malah bikin ribet itu udah jelasnya. Minyaknya ya gampang sekarang kan nggak sulit. Kalau pakai aplikasi gitu kan kalau pas minyak susah dapat gitu ini kan sudah biasa minyaknya. Maunya dari warga ya bebas gitu Mas, beli minyak seperti dulu itu bebas, harganya ya standar, terus belinya bebas gitu. Ya beban itu ya enggak, tapi kok diharuskan gitu loh Mas. Nah, ya. Beli minyak buat apa? Ya buat bakul, buat goreng-goreng, buat jualan sambal itu buat. Kini minyak goreng curah bisa dibeli 10 liter per hari dari sebelumnya hanya 2 liter per hari. Melalui aplikasi Peduli Lindungi, pemerintah dapat memantau jumlah pembelian setiap pengecer dan mengurangi adanya penyimpangan di lapangan. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali.